Bayangkan ini, pagi hari seperti biasa, kamu bangun ambil HP dan nggak ada sinyal Wi-Fi. Oke, mungkin router error, kamu coba data seluler yang tetap nggak jalan, Instagram, YouTube, TikTok semua loading. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma di kamu. Ternyata internet mati total di seluruh dunia. Dan bukan cuma medsos, ini bukan error lokal, ini bencana digital global. Di menit pertama, mayoritas orang nggak sadar. Mereka kira jaringan lemot atau provider bermasalah. Tapi setelah 5 menit, mulai terasa aneh. Aplikasi perbankan gagal, login notifikasi email berhenti. Google Maps nggak bisa dimuat. Di kantor, karyawan mulai gelisah. File cloud nggak bisa diakses. Zoom meeting nggak bisa dibuka. Sistem kasir restoran online mulai error. Radio mulai ramai. TV menyebut gangguan sistem komunikasi global. Tapi informasi minim. Karena tanpa internet, update dari pemerintah pun lambat. Di kota-kota besar, kepanikan perlahan menyebar. Bursa saham berhenti, transaksi ATM gagal, QRIS dan e-wallet tak bisa dipakai. Orang-orang yang tergantung pada Google Drive, Dropbox, dan email mendadak seperti kehilangan semua pekerjaan mereka. Transportasi online lumpuh, tidak ada notifikasi dari Grab, Gojek, Uber. Pengemudi dan penumpang sama-sama bingung. Tanpa peta digital, jalanan jadi macet parah. Bandara terganggu, tiket digital tidak bisa diverifikasi. Pesawat delay karena sistem navigasi dan komunikasi digital tidak aktif sepenuhnya. Bisnis modern sangat tergantung internet, tanpa koneksi. Stok barang tak bisa dicek, transaksi antar bank gagal, sistem point of sale tidak berfungsi, restoran tak bisa menerima pesanan online. Marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Amazon, semuanya down. Di belakang layar, para teknisi dan insinyur dunia bekerja keras mencari tahu. Ini serangan cyber, bencana alam, atau bug besar yang tak terdeteksi sebelumnya. Server-server besar seperti milik Google, Meta, dan AWS seperti mati suri. Tidak ada update status. Bahkan sistem pemantauan internal mereka pun tidak bisa terhubung. Setelah 6 jam, masyarakat mulai mencari cara lama. Kartu ATM dikeluarkan. Orang antre panjang di bank konvensional. Pengumuman mulai dilakukan lewat radio, TV analog, dan pengeras suara. Beberapa orang mulai panik beli makanan instan dan air bersih. Di sebagian negara, pemerintah mengaktifkan sistem komunikasi darurat berbasis satelit. Namun, ini baru jam ke-6. Masih ada 18 jam tersisa. Dan yang terjadi selanjutnya lebih parah dari yang dibayangkan. Apa yang terjadi jika polisi tidak bisa terhubung ke pusat data kriminal? Rumah sakit tidak bisa mengakses riwayat pasien, bursa saham tetap mati hingga 1 hari penuh. Di part 2, kita bahas dampak besar, sistemik, ekonomi, transportasi, keamanan, dan komunikasi dunia. Karena internet bukan cuma soal hiburan, ini soal bagaimana dunia bekerja. Dalam 6 jam pertama, orang masih berharap internet akan segera kembali. Tapi saat memasuki jam ke-10, dunia mulai menyadari ini lebih serius dari yang dibayangkan. Sistem keuangan global mulai goyah. Transfer antar bank tidak berjalan, ATM hanya berfungsi sebagian, kartu debit dan kredit ditolak di banyak tempat. E-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, PayPal, Apple Pay tidak bisa digunakan. Bisnis kehilangan transaksi miliaran dalam 1 hari. Investor panik tapi tidak bisa menjual saham karena bursa saham ditutup. Ekonomi digital dunia masuk fase beku. Ini bukan krisis finansial biasa, ini adalah kebuntuan total. Transportasi umum terganggu, sistem tiket elektronik tidak bisa diverifikasi, aplikasi jadwal kereta dan pesawat tidak bisa diakses. Navigasi pesawat dan kapal yang tergantung data real-time mengalami keterlambatan besar. Layanan ride-sharing seperti Grab, Gojek, Uber mati total. Supir tak tahu harus menjemput siapa dan penumpang tidak bisa memesan. Sementara itu, GPS yang bergantung pada server pemrosesan data jadi tidak akurat. Orang kembali ke metode lama, tanya alamat secara manual, gunakan peta cetak atur, janji lewat SMS atau telepon kabel. Tapi semuanya terasa lambat, tidak akurat, dan bikin frustrasi. Tanpa internet, data kriminal tidak bisa diakses real time. Polisi tidak bisa memeriksa rekam jejak seseorang secara instan. Pusat pengawasan kota yang biasa memantau CCTV secara online jadi buta. Layanan darurat seperti 112 atau 911 hanya bisa menerima telepon biasa. Tapi banyak orang tak tahu nomor pusat jika tidak bisa googling. Di rumah sakit, data pasien yang tersimpan di cloud tidak bisa diakses. Dokter kehilangan akses ke rekam medis, hasil lab, dan sistem booking. Beberapa rumah sakit kembali pakai dokumen kertas manual untuk mencatat pasien. Ini memperlambat pelayanan dan meningkatkan risiko kesalahan medis.
Tanpa internet, berita hanya bisa diakses lewat TV dan radio. Media digital seperti kompas.com, CNN, BBC Online, semua tak bisa diakses. Orang tak tahu apa yang sedang terjadi di luar negeri atau bahkan di kota sebelah. Media sosial yang biasanya jadi sumber cepat seperti Twitter, Instagram, TikTok, semuanya berhenti. Dan itu berarti berhentinya komunikasi dua arah. Tidak ada konfirmasi, tidak ada klarifikasi. Kondisi ini menciptakan ruang besar untuk hoax, ketakutan massal, dan disinformasi. Ironisnya, meski dunia makin sunyi secara digital, pikiran manusia jadi lebih berisik. Tidak ada notifikasi, tidak ada email, tidak ada scroll-scroll iseng. Banyak orang mendadak merasa kosong, bingung, bahkan panik. Bagi yang tergantung pada medsos, hiburan streaming, atau pekerjaan remote, ini bukan sekadar gangguan. Ini krisis eksistensial. Tapi, ini baru jam ke-20. Masih ada 4 jam lagi dan efeknya akan merubah cara kita melihat dunia digital selamanya. Di part 3, kita akan masuk lebih dalam. Dampak psikologis ke masyarakat modern. Apa yang terjadi setelah internet kembali? Apakah kita masih bisa hidup normal setelah ini? Dan pertanyaan terbesar, apakah dunia siap jika kejadian ini benar-benar terjadi? Jam ke-20, 4 jam terakhir tanpa internet. Bagi sebagian orang, ini jadi jam-jam paling sulit. Bukan karena tidak bisa kerja, tapi karena tidak tahu harus apa. Tidak ada scroll Instagram saat bosan, tidak ada YouTube untuk menghibur diri, tidak ada pesan masuk di WhatsApp, tidak ada grup keluarga, tidak ada meme, kesepian digital mulai terasa. Orang mulai sadar betapa tergantungnya hidup mereka pada koneksi. Penelitian sebelumnya pernah menunjukkan saat seseorang tidak bisa mengakses internet selama lebih dari 6 jam, kecemasan sosial, stres ringan, bahkan gangguan tidur bisa muncul. Sekarang dunia mengalami itu bersama-sama. Menariknya, sebagian orang justru merasakan hal sebaliknya. Tanpa internet, mereka mulai bicara langsung dengan tetangga, menghabiskan waktu dengan keluarga, membuka kembali buku fisik yang lama, tak tersentuh, tidur lebih cepat. Suara notifikasi menghilang. Tangan tidak lagi refleks membuka layar setiap 30 detik. Dunia terasa aneh, tapi juga lebih nyata. Seperti kembali ke masa di mana kita bisa hidup tanpa perlu tahu semua hal dalam hitungan detik. Setelah 24 jam, internet kembali, satu persatu. WhatsApp berbunyi, email masuk, bertumpuk, media sosial meledak dengan postingan akhirnya online. Tapi bagi banyak orang, ada yang berubah. Mereka menyadari betapa rapuhnya kehidupan digital kita. Dalam satu hari, dunia bisa lumpuh. Dan tidak ada yang bisa benar-benar mencegahnya. Pemerintah, perusahaan teknologi, bahkan pengguna pribadi, semua mulai mempertanyakan, apa cadangan kita kalau ini terulang? Kejadian ini fiktif, tapi juga sangat mungkin. Fakta, sudah pernah terjadi pemadaman internet regional, serangan cyber skala besar, pernah menimpa sistem global infrastruktur kita, sangat terpusat dan tergantung jaringan. Maka pertanyaannya bukan lagi, kalau internet mati kita harus apa? Tapi, bagaimana kita bisa tetap hidup, berpikir, dan berfungsi tanpa bergantung 100% pada internet? Jawabannya ada pada keseimbangan. Teknologi bukan musuh, tapi terlalu bergantung tanpa rencana cadangan bisa jadi bahaya. Jadi, sekarang coba tanya ke diri kamu sendiri. Kalau internet mati besok selama 1 hari, aku bisa ngapain aja? Bukan buat panik, tapi buat siap. Karena dunia digital ini sangat luar biasa. Tapi dunia nyata kita jangan sampai ditinggalkan sepenuhnya. Kalau kamu suka konten seperti ini, edukatif, spekulatif, tapi penuh realita, jangan lupa subscribe Gudang Cara. Kita bahas hal-hal yang jarang diajarkan di sekolah, tapi penting buat masa depan.